Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa pemirsa Jember 1 TV. Alhamdulillah mulai hari ini acara Inspirasi Sukses yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Jember hadir kembali di Jember 1 TV dan akan tayang setiap jam 8 malam hari Senin di Jember 1 TV. Dan pemirsa, kita akan menghadirkan sosok-sosok yang inspiratif, sosok-sosok yang bisa memberikan inspirasi dan motivasi di berbagai bidang kehidupan masyarakat, baik bidang usaha, bisnis, maupun di bidang olahraga, kemudian mungkin juga di bidang politik dan di bidang kemasyarakatan lain. Pemirsa, orang kalau mau sukses pasti butuh ilmu-ilmu, butuh rahasia yang tentunya belajar tercepat adalah belajar pada orang-orang yang sudah sukses. Dan di Inspirasi Sukses ini, pemirsa, kita akan menghadirkan orang-orang yang cukup inspiratif dan bisa kita ambil perjalanan hidup mereka sehingga kita bisa meraih kesuksesan dengan cara lebih cepat. Dan pemirsa, untuk hari ini, kali ini kami akan menghadirkan seorang sosok yang luar biasa. Kebetulan beliau sangat fokus dan betul-betul mengabdikan dirinya di bidang peternakan, ya, di dunia peternakan, dan beliau juga sudah menjadi seorang President of Indonesian Association of Association. Nah, ya, jadi beliau ini ketua Inseminasi Buatan Nasional. Sangat luar biasa dari Jember untuk Indonesia. Baik pemirsa, kita akan perkenalkan dulu. Nanti beliau akan lebih lengkap memperkenalkan dirinya. Jadi namanya Imam Bonari SPT. Nah, nanti lengkapnya monggo Pak Imam mungkin bisa lebih memperkenalkan dirinya. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Imam Bonari. Jadi kalau dilengkapi dengan background pendidikan saya adalah sarjana peternakan. Ya. Selain sebagai PNS di Pemkab Jember, saya juga sebagai peternak sapi perah. Ya. Kegiatan saya sehari-hari juga sebagai inseminator dan di koperasi sebagai ketua koperasi peternak galur murni, yang kalau di Jember dikenal salah satu produknya adalah Besko. Ya. Selain itu di tingkat nasional saya juga sebagai ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Inseminator Indonesia, dalam istilahnya President of Indonesian Artificial Insemination of Association. Ya, jadi itu pemirsa salah satu kegiatan beliau. Mungkin Pak Imam lebih jelasnya apa inseminator itu apa, Pak? Biar mungkin masyarakat lebih tahu mungkin apa itu inseminator itu. Iya, inseminator itu adalah profesi yang menangani terkait dengan inseminasi buatan. Jadi inseminasi buatan itu adalah kawin suntik. Jadi kawin suntik untuk sapi, kerbau, kambing, dan domba. Jadi petugas yang mengawinkan, ya, tapi dengan Betul. alat begitu ya, Iya. bukan dengan sapi jantan begitu. Iya, ya. jadi kawin buatan menggunakan alat. Jadi ini adalah teknologi reproduksi di bidang peternakan. Ya. Jadi pemirsa, luar biasa, ternyata beliau ini seorang PNS, tapi beliau juga menjadi presiden atau ketua Dewan Pimpinan Pusat, ya. Jadi nasional ini Ikatan Inseminator Indonesia. Kemudian beliau juga ketua Koperasi Galur Murni yang bergerak di bidang sapi perah. Dan tentunya ini luar biasa. Jadi sudah PNS tapi masih punya kegiatan kemasyarakatan yang luar biasa. Nah, ini bagaimana ini Pak Imam, kok bisa interest, ya, tertarik ke bidang peternakan ini? Jadi memang sarjananya kayak sarjana peternakan. Iya. Tapi kan tidak semua sarjana peternakan menggeluti bidangnya di kehidupan nyatanya begitu. Iya. Nah, kenapa Pak Imam tetap bertahan berkecimpung nih di dunia peternakan? Iya, masih karena ini memang backgroundnya, dasar pendidikan saya juga kesukaan, hobi saya juga di bidang peternakan, khususnya di sapi.
jadi sapi perah maupun sapi potong. Ya. Ya, terus kemudian sangat tertarik. Selain saya juga menggeluti langsung sebagai peternak, jadi saya setiap hari berkumpul dengan peternak. Dan kesukaan saya bahwa bekerja itu tidak hanya bekerja untuk diri sendiri, tapi juga ada unsur pengabdian di situ. Ya. Maka itu saya tertarik ke dunia ini. Ya, jadi memang ini yang menjadi luar biasa, bahwa orang-orang sukses itu biasanya memang tidak hanya mikirin dirinya sendiri, tapi dia juga bekerja untuk orang lain. Jadi pemirsa, memang kalau Anda pengen sukses sebenarnya, salah satu syaratnya juga Anda tidak hanya mikirkan diri sendiri, tapi juga mikirkan kepentingan orang lain. Itu kalau bahasa agamanya khairun nas anfa'uhum linnas kan gitu ya, Pak Imam ya. Nah, apakah tidak kesulitan nih Pak Imam mengatur waktu dan lain-lain nih soalnya? Iya, jadi intinya dalam bekerja adalah bekerja sama. Ya. Jadi sepanjang bisa diatasi sendiri maka diatasi. Tapi kalaupun tidak bisa, misalkan terkait dengan apa itu pelayanan dan lain sebagainya, kita kan punya teman. Ya. Jadi punya teman kerja, teman apa itu pengurus dan teman ini yang seprofesi. Sehingga misalkan untuk apa itu kawin suntik misalkan, Ya. kebetulan ada kegiatan, maka akan saya Ada ekstradisi kepada teman yang partner lain. ya, ada teman yang Betul. membantu. Ya, Nah, ini saling luar kerjasama. biasa. Jadi pemirsa, memang ada ilmu lagi bahwa kalau kita mau sukses, mau besar, tadi Pak Imam kan bekerja itu adalah bekerja sama. Ya. Jadi kalau orang ini bekerja sendirian, pasti penuh keterbatasan. Tidak mungkin orang ini sukses dengan skala yang sangat besar kalau dia hanya mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Betul. Sehebat apapun dia. Nah, kalau mau besar, nah, salah satu tips yang diberikan Pak Imam tadi adalah harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Ya. Sehingga Ya. ketika kita bisa bekerja sama dengan orang lain, banyak hal yang nanti hal besar yang lain yang bisa kita kerjakan. Betul, Karena hal yang mungkin biasa kita kerjakan bisa kita delegasikan atau kita kerjasamakan dengan pihak lain. Begitu ya Pak Imam? Iya, betul. Nah, jadi dengan seperti itu memang efeknya lebih positif, atau kan banyak orang ini justru berprinsip begini Pak Imam. Ini kalau nggak ada saya nggak jalan ini. Nah, Ini kalau nggak ada saya nggak mungkin bagus ini. iya. Nah, ini kan artinya ada ketergantungan. Berarti kalau Iya. bukan dia nggak akan jalan. Menurut Pak Imam gimana? Iya, saya pikir nggak bisa seperti itu ya hidup. Jadi hidup ini saling apa itu, saling kerjasama, tergantung dengan orang lain, juga saling bantu membantu. Ya. Jadi untuk apa itu membawa kesuksesan. Jadi sukses tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga sukses untuk orang lain juga. Ya, jadi seperti itu pemirsa, ini luar biasa seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa orang-orang sukses ini pasti punya pola pikir yang berbeda dengan orang lain. Banyak orang yang pengen sukses tapi dijalani sendiri dan kayaknya dimiliki sendiri, tapi ternyata suksesnya ya sangat terbatas. Dan ternyata memang orang-orang sukses dengan skala yang sangat besar itu pasti di situ ada keterlibatan pihak atau orang lain. Nah, ini apa Pak Imam, ini kendalanya kalau kita bekerja sama dengan orang lain ini kan tidak mudah. Iya. Banyak orang yang misalkan orang punya usaha, dia tidak berani mendelegasikan atau bekerja sama dengan orang lain karena banyak faktor. Iya. Misalkan takut ditipu, takut ditiru, atau takut usahanya nanti disaingi oleh mantan anak buahnya atau mantan partnernya, macam-macam. Termasuk ada selisih pendapat, termasuk kita nggak leluasa kalau ada Iya. orang lainnya begitu. Iya. Nah, ini menurut Pak Imam gimana Iya. istilahnya menghadapi pendapat-pendapat seperti itu? Iya, terima kasih. Jadi ada 3 hal yang mempengaruhi. Yang pertama adalah masalah skill, Ya. terus kemudian knowledge atau Ya. keilmuan, dan attitude. Memang yang sisi ini ya, attitude ini apa itu sikap. Ya, Ini ya. memang jadi kendala ya. Jadi Ya. jadi kendala dalam setiap pergaulan maupun makanya ini bagaimana kita untuk membangun apa itu, membangun kebersamaan, membangun visi kesamaan, membawa visi yang sama menuju misi yang bareng juga gitu. Artinya harus ada komunikasi yang intens ya. Betul. Artinya Iya. sehingga punya visi yang sama, Iya. punya apa istilahnya, pemikiran yang sama kan begitu. Iya. Punya langkah-langkah yang sama. Iya. Dan kalau ada kesalahpahaman bisa segera selesaikan dengan komunikasi. Iya. Oke. Jadi ternyata itu pemirsa Jember 1 TV, salah satu rahasia orang-orang untuk bisa bekerja sama dengan baik, kuncinya adalah komunikasi. Jadi bagaimana kita bisa saling berkomunikasi ketika ada kesalahpahaman,
sehingga akan mengurangi resiko-resiko yang fatal ya Pak Imam. Karena banyak orang kerjasama ini pecah, banyak kerjasama ini akhirnya pisah dan hancur gara-gara Pak Imam mungkin pernah merasakan atau pernah melihat gara-gara komunikasi yang buruk menyebabkan sebuah kerjasama ini kan bisa rusak. Awalnya kita dulu komunitas peternak yang masih sedikit pada saat itu ya. Jadi peternak sapi perah kita kumpulkan, terus kemudian kita dialog bersama. Saya pikir peternak sapi perah pada saat itu punya tujuan yang sama, yaitu ingin susunya terserap dan sebagainya. Ketika awal kita ngumpulkan dan ingin bersatu, ternyata juga saat itu juga agak pecah-pecah gitu. Padahal masih sedikit. Memang ada tantangan ya, jadi tidak mudah, tapi ketika itu digeluti terus-menerus, dicarikan jalan keluar, bisa diselesaikan gitu ya. Baik, pemirsa, luar biasa. Sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa ternyata memang orang-orang sukses punya cara berpikir yang berbeda dan selalu positif menghadapi tantangan apapun di depannya. Dan pemirsa, tentunya banyak hal yang luar biasa lagi yang nanti bisa kita gali dari Pak Imam Bonari ini. Tentunya kita akan hadir kembali setelah yang lewat satu ini.